Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhu Asma'illahil Husna fi Daw'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Sampai pada nama Allah Al-Wadud. Qala rahimahullah Al-Wadud. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan mohon ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna Rabbi rahimun wadud, sungguhnya Rabbku maha penyayang, maha mencintai. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha pengampun, maha mencintai. Wal wud ma'khudun minal wud, atau wad ma'khudun minal wud bimakna khalisul mahabbah, cinta yang murni. Fal wadud huwa al muhib al mahbub bimakna wad wa maudud. Jadi wadud itu bermakna yang mencintai dan yang dicintai. Wad itu artinya yang mencintai, maudud itu yang dicintai. Fahuwa al-wad li anbiya'ihi. Allah itu maha mencintai terhadap nabi-nabinya, wa malaikatihi, malaikatnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Wa huwal mahbub, dan dia juga al-mahbub, yang dicintai. Lahum, oleh mereka. Balla syai'a ahabba ilaihim minhu, bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada Allah. Wala tu'adilu mahabbatullahi min asfiyaihi mahabbatan ukhra. Kecintaan terhadap Allah dari para hamba-hamba pilihan Allah itu tidak sebanding dengan cinta yang lain. Tidak bisa dibandingkan, disejajarkan dengan cinta-cinta yang lain. La fi asliha, tidak dalam pokoknya, wala fi kaifiyatiha, tidak juga dalam caranya, wala fi muta'alliqatiha, dan tidak pula dalam kaitan-kaitannya dengan yang lain. Wahada wal fard wal wajib, inilah yang fardu dan wajib. Antakuna mahabbatullahi fi qalbil abdi sabiqatan likulli mahabbatin, yaitu hendaknya cinta kepada Allah di dalam hati hamba itu mendahului segala cinta. Mendahului apa? Segala cinta. Walibatan likulli mahabbatin, mengalahkan semua cinta. Wa ta'ayyanu an takuna baqiyatal muhabbi tab'an laha, maka dipastikan bahwa cinta-cinta yang lain atau kekasih atau segala yang dicintai yang lain itu hanyalah mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan cinta kepada Allah, dia merupakan ruhnya amal. Wa jami'ul ubudiyah zahirah wal batinah, dan seluruh ibadah yang zahir maupun yang batin nasyiatun an mahabbatillah, muncul dari cinta kepada Allah, tumbuh dari cinta kepada Allah. Dan cinta hamba terhadap Rabb-nya adalah keutamaan dari Allah. Kita bisa mencintai Allah pun karena dikarunia Allah untuk bisa mencintai. Kalau Allah nggak beri kita cinta, kita nggak bisa mencintai, baik mencintai Allah ataupun yang lainnya. Jadi ketika hamba bisa mencintai, terutama mencintai Rabb-nya, itulah anugerah yang sangat mahal ya. Dan kebaikan Allah semata. Laisat bihaulil abdi, bukan dengan upaya seorang hamba, tidak pula kekuatannya. Maka dialah Allah Ta'ala alladzi ahabba abdahu, dialah Allah yang membuat hambanya mencintai. Faja'alal mahabbah fi qalbihi, maka Allah jadikan cinta itu di dalam hati hambanya. Semalamma ahabbahu al-abdu bitaufiqihi, kemudian ketika hamba mencintai Allah dengan taufik Allah semata, jazahullahu bihubbin akhar, Allah balas dengan cinta yang lain. Fahada huwal ihsan al-mahd alal haqiqah, inilah kebaikan murni secara hakiki, murni kebaikan Allah Azza wa Jalla. Idza mannahu as-sabab, jika Allah memberi anugerah berupa sebab, id minhu sababu, karena dari Allah lah sebab, wa minhu musabbab, dan dari Allah akibat. Laisal maksud minha al-muawadah, bukanlah maksudnya adalah muawadah, tukar menukar. Wa inna dzalika mahabbah minhu ta'ala lisyakirina min ibadihi wa syukrihim, tapi itu hanyalah cinta dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bersyukur dari hamba-hambanya dan karena syukur mereka. Fal maslahatu kulluha aidatun ilal abdi, maka kemaslahatan, segala kebaikan, kemanfaatan itu kembali kepada hamba itu sendiri. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala wa auda'al mahabbah, Allah menjadikan dan Allah siapkan cinta, atau Allah titipkan cinta di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Tsumma lam yazal yumniha yunammiha, kemudian Allah senantiasa menumbuhkannya, wa yuqawwiha, dan menguatkannya, hatta wasalat fi qulubil asfiya'i, sampai kepada hati-hati para pilihan-pilihannya, ila halatin tadada'alu indaha jami'ul muhab, sampai kepada keadaan yang seluruh cinta itu di sisinya tidak berarti, lenyap. Wa tusallihim anil ahbab, dan menghibur mereka dari kecintaan kekasih-kekasih. Wa tahunu alaihim al-masaib, dan menjadi ringan atas mereka musibah-musibah. Orang yang mencintai Allah dengan maksimal gitu ya, lebih mencintai Allah daripada seluruh dunia seisinya,
maka tertimpa musibah itu seperti tidak tertimpa suatu petaka gitu. Tertimpa musibah itu terasa sedang disayangi Allah. Itulah orang yang benar-benar bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa taladdada lahum masyaqqata ta'ati, dan menjadi lezat bagi mereka tugas-tugas ketaatan. Jadi disuruh sholat senang, disuruh puasa senang, disuruh sholat 17 rakaat setiap hari kurang ya, ditambah-tambahi sampai ratusan rakaat. Itu orang-orang dulu ya, mungkin sekarang ada tapi sangat langka. Itu karena nikmatnya apa? Taat kepada Allah Ta'ala, karena sudah mencintai Allah di atas segalanya. Kalau orang masih mencintai nafsu, berat ya. Dia mau sholat berat karena nafsunya ingin istirahat, nafsunya ingin senang, ingin happy, ingin santai-santai. Tapi dia diperintah oleh Allah untuk ibadah, untuk sholat, maka berat. Sementara dia belum terlalu mencintai segalanya, sangat ringan ya. Melakukan ketaatan-ketaatan itu menjadi lezat. Wa tuthmiru lahum ma yasha'una, membuahkan bagi mereka apa yang mereka suka, mereka kehendaki, min asnafil karamati, dari berbagai macam pemuliaan, karomah, berbagai macam karomah. Alati a'laha mahabbatullah, karomah yang tertinggi adalah cintanya Allah dan meraih ridhonya Allah. Itu target tertinggi dari kehidupan ya. Kita mencintai Allah karena kita ingin dicintai Allah. Laisa sya'na an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Perkaranya bukan kamu mencintai, tapi perkaranya adalah kamu dicintai. Jadi percuma kalau pandai mencintai tapi nggak ada yang mencintai, bertepuk sebelah tangan. Wal unsu bi kurbihi, merasa akrab ya, merasa nyaman ketika dekat dengannya. Maka cinta hamba terhadap Rabb-nya diliputi dengan dua cinta dari Rabb-nya. Cinta hamba kepada Rabb-nya itu diliputi dengan dua cinta dari Rabb-nya. Maka famahabbatu qalbihi famahabbatun qablaha, adapun cinta yang sebelumnya, sara biha muhibban li rabbih, jadilah dia dicintai oleh Rabb-nya. Dan cinta setelah cinta hamba kepada Allah itu adalah syukron min Allah, syukur dari Allah. Allah itu namanya Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Maksudnya apa bersyukur di sini? Allah membalas perbuatan hamba yang sekecil-kecilnya dengan balasan yang sebesar-besarnya. Itu Allah Asy-Syakur, maha mensyukuri. Ba'da syukran minallahi an mahabbatin ala mahabbatin, ya, syukur pada Allah atas cinta, sara biha min asfiyaihi al-mukhlasin, maka jadilah dia diantara hamba-hamba Allah yang terpilih dan dibuat ikhlas. Wa adamu sababin li yaktasibu bihi al-abdu, sebab yang paling agung, sebab yang paling agung yang hamba bisa meraih cinta Rabb-nya, yang dengannya hamba meraih cinta Rabb-nya.
allati hiya a'dhamul matalib, yang dia merupakan tuntutan yang paling agung. Wal iktsar min dzikrihi wa tsana'i 'alaihi, dan memperbanyak penyebutannya serta pujian terhadapnya. Wa kathratul inabah ilaihi, dan banyaknya kembali kepadanya. Wa quwwatut tawakkul, maka kekuatan tawakal alaihi, atasnya, wa taqarrub, dan mendekatkan diri ilaihi, kepadanya, bil faraid wan nawafil, dengan perkara fardu dan sunnah. Wa tahqiqul ikhlas, dan menyempurnakan ikhlas, lahu, baginya, fil aqwali wal af'ali, dalam perkataan dan perbuatan. Wa mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Sebagaimana kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat mendapatkan cinta Allah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya nama Allah Asy-Syakir dengan Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Allah berfirman, waman tatawwa'a khairan, siapa yang berbuat kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sungguh Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Allah berfirman, intu qridullah qardan hasana, jika kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakannya bagi kalian. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah ampuni dosa kalian. Wallahu syakurun halim, Allah maha bersyukur dan maha hilm. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah maha mensyukuri dan syakir banyak digandengkan dengan alim. Kalau syakur dengan halim. Di antara nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, alladzi la yudayyi'u sa'yal alamina, yang tidak menyia-nyiakan usaha semesta alam, liwujuhin bal yudha'af ad'afan mudha'afah, karena liwajhihi al-amil. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan usaha para amil, orang-orang yang beramal, liwajhihi, untuk wajah Allah, untuk mencari wajah Allah semata. Bal yudha'ifuhu ad'afan mudha'afah, bahkan Allah lipat gandakan lagi dengan kelipatan yang lebih besar. Fa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbagus amalnya. Wa qad akhbara fi kitabihi, Allah telah mengabarkan di dalam kitabnya, fa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalnya. Wa qad akhbara fi kitabihi, karena Allah telah mengkhabarkan dalam kitabnya dan juga sunnahnya,
Wa qad akhbara fi kitabihi sunnatu nabiyhi. Jadi Allah mengkhabarkan dalam kitabnya dan sunnah nabinya bimudha'afatil hasanat, dengan pelipat gandaan pahala kebaikan. Al-wahidah, ya, kebaikan yang cuma satu. Bi asri ila sab'imati ila ad'afin katsira, ya, menjadi 10 atau 700 atau kelipatan yang sangat banyak. Wa dzalika min syukrihi, dan itu diantara syukur Allah Ta'ala terhadap hambanya. Fa bi'ainihi ma yatahammalu al-mutahammilun, tidaklah diemban oleh orang yang mengemban, di ajlihi, karena dia, wa man fa'ala li ajlihi a'tahu, siapa yang beramal karenanya maka Allah beri. Waman taraka syai'an li ajlihi, siapa yang meninggalkan sesuatu karenanya, awadahu khairan minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Wa huwa alladhi waffaqa al-mu'minin, dialah Allah yang beri taufik kepada orang-orang yang beriman, limardatihi, untuk meraih ridhonya. Tsumma syakarahum, kemudian Allah mensyukuri mereka atas hal itu dan memberikan pada mereka dari karomah-karomah mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udun sami'at, dan tidak juga telinga yang mendengar, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak terbetik dalam hati manusia. Wa kullu hadza laisa haqqan wajiban alaihi, semua itu tidaklah wa kullu hadza laisa haqqan wajiban alaihi wa innama huwa alladhi aujabahu ala nafsi judan minhu wa karaman. Jadi semua ini adalah kewajiban. Wa innama huwa alladhi aujabahu, dia sendiri yang mewajibkannya terhadap dirinya sebagai bentuk kemurahan dan kedermawanan. Kemudian laisa fauqahu subhana min man yujibu alaihi syai'an, tidak ada di atas Allah Ta'ala yang mewajibkan walaysa fawqahu subhana man yujibu alaihi syai'an. Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak ditanya apa yang mereka lakukan dan mereka yang akan ditanya. Fala yajibu alaihi, maka tidak wajib atasnya ithabatul muti', jadi tidak wajib bagi Allah untuk memberi pahala orang yang taat dan menghukum orang yang bermaksiat. Bali thawab mahdu fadlihi, tapi yang namanya pahala itu murni kemurahan Allah, keutamaan dari Allah, wa ihsanihi, dan berbuat baik. Wal iqab mahdu adlihi wa hikmatihi, sementara hukuman itu murni keadilan dan hikmahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu
alladzi aujaba ala nafsihi ma yasha, apa yang dia kehendaki. Fayasiru wajiban, sehingga menjadi wajib alaihi, atasnya, bimuqtada wa'dihi, dan hanya sekedar konsekuensi dari janjinya, alladzi la yukhlaf, yang tidak diselisihi. Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Rabb kalian telah menulis di dalam atas dirinya atau menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang, anahu man amila minkum su'an, bahwasanya siapa di antara kalian yang melakukan keburukan, bijahalatin, dengan kebodohan, dengan sebab kebodohan, tsumma taba min ba'dihi, kemudian bertobat setelahnya, wa aslaha, dan berbuat perbaikan, fa innahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa kama qala subhanahu, sebagaimana kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah benar atas kami, hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Wa madhabu ahlussunnati annahu laisa, menurut ahlussunnah wal jamaah tidak ada bagi hamba hak yang menjadi kewajiban atas Allah, annahu mahma yakun min haqqin fahuwa alladhi ahaqqahu wa aujabahu, maka bagaimanapun ya, ada hak, maka dialah Allah yang memberinya dan mengharuskannya. Oleh karena itu, la yudayyi'u 'abdahu amalun, Allah tidak menyanyiakan Walidzalika la yudayyi'u 'indahu amalun, maka tidak sia-sia di sisi Allah satu amal pun, qama 'alal ikhlasi, yang tegak di atas ikhlas dan mutaba'ah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu masyartani al-asasiyani liqabulil amali, karena keduanya lah dua syarat yang asasi paling dasar untuk diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Fama asabal ibad, maka apa yang menimpa hamba, minan ni'am, berupa nikmat. Jadi asaba ini enggak cuma musibah ya, asaba yusibu musibatan, tapi nikmat juga bisa menggunakan kata asoba. Asoba itu berasal dari kata isobah, asoba yusibu isobatan, itu menimpakan sesuatu dengan tepat sasaran. Jadi kalau di sini Allah mengisobah hambanya dari nikmat dan membayar wadaf niqam, dari kenikmatan dan juga menolak pembalasan. Wa hikmatuhu wa huwa al-mahmud ala jami'i dzalik, hikmahnya adalah dialah Allah al-mahmud ala jami'i dzalik, terpuji atas semua itu. Kemudian nama Allah yang berikutnya As-Sayyid As-Somad. Ini mirip juga maknanya ya, maka digabungkan. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dan Nabi SAW bersabda, As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala, As-Sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wasayyid yutlaqu ala Rabb. As-Sayyid itu bermakna Rabb atau Al-Malik, Asy-Syarif, raja, pemilik, syarif yang mulia.
Al-Fadil yang memiliki keutamaan, Al-Karim, Al-Halim, Ar-Rais, pemimpin, Az-Zawj, suami, Mutahammil ada qaumihi, dan orang yang menanggung gangguan kaumnya. Itu semuanya makna dari as-sayyid. Wallahu azza wa jalla huwa sayyid alladhi yamliku nawasil khalq, dan Allah adalah as-sayyid yang memiliki ubun-ubun makhluk, yatawallahum wa fas su'dad, dan yatawallahum loyal terhadap mereka, fasudat kulluhu haqiqatun lillah, maka kepemimpinan semuanya itu adalah hakikat milik Allah, dan makhluk semuanya adalah hambanya. Wa hadza la yunafi siyadah al-idhofiyah, dan ini tidak menafikan adanya siyadah sayyid yang idhofi, bukan yang mutlak. Al-makhsusah bil afrad, yang khusus pada individu tertentu manusia. Fas siyadatu al-khaliq tabaraka wa ta'ala laisat ka siyadatil makhluk ad-dha'if. Jadi perlindungan al-khaliq tabaraka wa ta'ala tidaklah seperti perlindungan makhluk yang lemah. Kemudian as-samad, al-makna al-jami' alladhi yadkhulu fihi kullama fussira bihi hadzal ism al-karim. Jadi makna yang paling lengkap, ya, meliputi yang masuk di dalamnya semua yang ditafsirkan di dalam kitab ini. Yakni al-makna al-jami' alladhi yadkhulu fi kullama fusira bi hadzal ismu al-karim. Inilah nama Allah yang mulia ini. Fahuwa as-samad alladhi tasmadu ilaihi. Dia as-samad yang naik kepadanya, ay taqsudu atau mengarah kepadanya, jami'ul makhluqati, seluruh makhluk, bidulli wal hajati wal iftiqari, dengan hina, penuh kebutuhan, dan merendahkan diri atau sangat butuh. Wa yafza'u ilaihi al-alam bi asrihi. Allah wa huwa alladhi qad kamula fihi ilmuhu, dialah yang telah sempurna dalamnya ilmunya, wa hikmatuhu, dan hikmahnya, wa hamalahu wa hilmuhu wa qudratuhu, santunan dan kekuasaannya, wa adamatuhu, keagungannya, wa rahmatuhu, kasih sayangnya, wa sairu awsafihi, dan seluruh sifat-sifatnya. Fas-samad huwa kamilu sifat, maka as-samad itu adalah sifat yang sempurna. Wa huwa alladhi taqsuduhu al-makhluqat, dialah yang makhluk-makhluk semua menuju kepadanya, fi kullil hajati, dalam segala kebutuhan. Fa huwa sayyid alladhi qad kamula fi sudadihi, dialah as-sayyid yang telah sempurna dalam kepemimpinannya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, dan orang alim itu telah sempurna ilmunya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, wal alimu alladzi qad kamula fi ilmihi, orang alim adalah yang sempurna ilmunya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, sementara halim adalah orang yang telah sempurna dalam hilmnya. Wal ghani alladzi qad kamula fi ghinahu, yang telah sempurna dalam kekayaannya. Wal jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi, sempurna dalam pemaksaannya. Wasyarif alladzi qad kamula fi syarafih,
Asy-syarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi wal adim alladzi qad kamula fi 'azamatihi wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi fa walladzi kamula fi anwa'i syaraf was suddad. Dialah Allah yang pimpinan wa huwa Allahu azza wa jalla hadhihi sifatuhu la yanbaghi illa. Dan inilah Allah yang seperti inilah sifatnya yang tidak selayaknya illa lahu laisa lahu kuf'un la tambagi illa lahu, yang tidak semestinya kecuali untuknya, laisa lahu kuf'un, dia tidak punya laisa lahu kuf'un, tidak ada alat untuk mukafaah, membalas. Walaisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul wa huwa laisa kamitslihi syai'un subhanallahi wahidul qahhar. Tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah azza wa jalla, tidak ada yang sekufu dengannya. Tidak ada bagi Allah yang sekufu. Kemudian Al-Qahir Al-Qahhar. Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia yang Maha Esa Maha Kuasa. Yaumahum barizun, pada hari mereka unggul, la yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu pun. Barizun itu nampak. Limanil mulkul yaum, kata Allah, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa Maha Kuasa. Qahar itu artinya memaksa, ya. Allah berfirman, wa huwal qahiru, dialah Allah yang Maha perkasa, fawqa ibadi, di atas hambanya semuanya. Wa yursilu 'alaikum hafadzatan. Walladzi qahara jami'al kainati, dialah Allah ya, dialah Rasul yang memaksa seluruh makhluk, wa dallat lahu jami'ul mukhalafat li makhluqat, dan menunjukkan akan hal itu seluruh makhluk. Wa dallat li qudratihi, dan menunjukkan kekuasaannya, atau kemampuannya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Mawadu inayati anasirul alami, dan menunjukkan kepadanya seluruh makhluk, wadanat liqudratihi, dan dekat, jadi telah ijma seluruh makhluk. Wadalat liqudratihi, dan menunjukkan kemampuannya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Dalat ala jami' makhluqati wa antal liqudratihi wa dan liqudratihi wa masyiatihi, dan menjadi dekat, ya, liqudratihi, karena kekuasaannya dan kehendaknya.
unsur-unsur alam al-ulu wasufli, yang tinggi dan yang rendah. Yahditsu hadisan, terjadi satu kejadian, wala yaskunu sakin illa biidnih, dan tidaklah tenang orang yang tenang kecuali dengan izinnya. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa jami'u al-khalqi, dan seluruh makhluk adalah fuqara ilallah, sangat butuh kepada Allah, al-ajizuna, sangat lemah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, tidak punya untuk diri mereka sendiri manfaat maupun mudarat. Wala khairan wala syarran, tidak juga kebaikan, tidak juga keburukan. Wa qahruhu mustalzimun li hayatihi, wa izzatuhu wa qudratihi, keperkasaan dan kemampuannya, falayatimu qahruhu, maka tidak sempurna paksaannya, lil khaliqah, bagi makhluk, illa bitamami hayati, kecuali dengan kesempurnaan kecuali dengan kesempurnaan hidupnya dan kekuatan keperkasaannya dan kemampuannya. Idlaula hadil awsaf, karena kalau tidak ada sifat-sifat ini, la yatimu lahu qahrun wala sultan, tidak sempurna baginya paksaan maupun kekuasaan. Kemudian nama Allah Al-Jabbar. Allah berfirman, huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Lil jabbari min asma'ihil husna salatu ma'anin. Jadi Al-Jabbar yang merupakan Asmaul Husna itu ada 3 makna. Dulu ada khilaf bismi al kulluha dakhila bismil jabbar, semua masuk dengan nama Al-Jabbar. Jabbar juga bisa bermakna yang menambal ya, atau jabr, jabiroh, itu seperti apa namanya, kip, ketika orang itu patah tulang. Maka Allah Al-Jabbar itu artinya Allah yang menutupi hajat orang lemah. Karenanya fa yujbiru ala kasir, dipaksa untuk memecah, bahwa wa yuhni al-faqih, dan mencukupi bagi orang faqih, wa yassiru alal muksir, dan memudahkan atas orang yang sulit, kulla asir, dengan segala kesulitan. Fa wajib wa yassiru alal muksir kulla asir, memudahkan setiap orang yang kesulitan dengan segala kesulitan. Wa yujbiru al-musab bi taufiqihi, kemudian menambal orang yang
tertimpa musibah dengan taufiknya, bisabati wasabr, untuk tegar dan sabar, wa yu'awiduhu ala musabihi, dan Allah gantikan atas kebaikannya. A'dhamal ajri idza qama biwahi wajibiha, maka telah menunaikan kewajiban jika dia wa yujbiru jabron khasan, dan Allah menambal dengan tambalan khusus qulubal khadi'ina, hati-hati orang yang tunduk terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla, wa qulubul muhibbin, dan hati orang-orang yang mencintai, bima yufidu 'alaiha min anwa'il karamati, dengan apa yang mengantarkan hal itu ma'arif, dan berbagai macam pengetahuan, wal ahwal, dan keadaan. La imaniyah, bukan al imaniyah ya, keadaan. Fa qulubul munkasirina, maka hati orang-orang yang patah, ya jadi karenanya jabaraha dana qarib, wa idza da'a ad-da'i, kalau orang yang berdoa mendoakan, faqala Allahumma jburni, ya Allah tambahlah aku, fa innahu yazidu hadzal khabar, maka itu menambah khabar ini, alladhi haqiqatuhu, yang hakikatnya islahul abdi, memperbaiki hamba, wa daf'u jami'il makarihi anhu, dan menolak seluruh perkara yang dibenci darinya. Kemudian yang kedua, wal makna sani, makna yang kedua, annahul qahhar likulli syai', Allah itu kuasa atas segala sesuatu, alladzi dana lahu kullu syai', yang dekat kepadanya segala sesuatu, wa khada'a lahu kullu syai', dan tunduk kepadanya segala sesuatu. Wal makna salis, dan makna yang ketiga, anahul ali ala kulli syai', Allah Maha tinggi atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, makna salis, annahu ali ala kulli syai', Allah tinggi atas segala sesuatu. Fasarul jabbar mutadam minal li makna ar-rauf al-qahhar al-ali, sehingga dengan demikian nama Allah al-jabbar mengandung makna rauf, penyayang, qahhar, menguasai, al-ali, maha tinggi. Kemudian wa qad yuradu bihi maknan rabi'an, bisa jadi dimaksudkan dengannya makna yang keempat, wa huwal mutakabbir, yaitu orang yang sombong, an kulli su'in wa naqsin, sombong dari segala keburukan dan kekurangan. Jadi mutakabbir itu sombong kemudian meninggalkan. Wa an mumatsalati ahadihi, an yakuna lahu kuf'un, dan adanya yang sekufu dengannya atau lawannya. Ausumnya
aw syari